Kalau gua sebut kata ninja, pasti lu mikirnya pembunuhan bayaran dari Jepang ya, atau karakter anime Naruto dan lain-lain kan. Tapi lu tahu nggak kalau di tahun 98 di Indonesia punya sejarah kelam di mana ninja beneran berkeliaran di Jawa Timur dan ngebantai ratusan orang. Benar apa enggak? Lalu percaya nggak? Tapi ini bukan fiksi. Antara Februari sampai Oktober 98, Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur digemparkan sama pembantaian lebih dari 250 orang. Korbannya dituduh sebagai dukun santet. Korbannya dukun santet nih, dituduhnya dukun santet. Dan pelakunya siapa? Sekelompok orang berpakaian serba hitam ala ninja, bergerak super cepat dan nyerang di tengah malam saat listrik mati total. Coy, orang-orang zaman ini, zaman dahulu di 98 itu mikir ini adalah kerjaan siluman atau makhluk gaib. Nah, tapi diungkap kali ini kita bakal singkirin dulu nih cerita hantunya, kita bakal singkirin supranaturalnya, mistisnya. Ya, this is a real life. Secara empiris dan logis, pengamat militer dan Komnas HAM ngelihat ini polanya sistematis. Kita bakal bedah anatomi pembantaian ini pakai kacamata false flag operation, operasi bendera palsu. Pertanyaannya, siapa yang butuh kambing hitam di tengah krisis 98? Ingat kan lo 98? So buckle up guys, kencengin sabuk pengaman lo karena dark history lokal ini bakal bikin lo merinding. So welcome to Ungkap. Yaps, and hal pertama yang wajib lo pahami buat ngebedah kasus ini adalah timelinenya. Nah, kejadian ini meledak di tahun 98. Untuk para Gen Z ini, lo harus tahu kalau tahun 98 itu adalah the ultimate chaos buat Indonesia. Krisis moneter ngeberantakin ekonomi kita, harga sembako meroket, dan rezim Orde Baru yang udah berkuasa selama 32 tahun lagi di ujung tanduk. Terus rakyat marah dan demo di mana-mana. Dalam ilmu politik dan social engineering, kalau sebuah penguasa lagi terancam jatuh nih, cara paling efektif buat ngemecah fokus rakyat adalah ya dengan nyiapin teror dan cari kambing hitam. Ya. Di Jawa Timur, masyarakat masih kental banget sama yang namanya budaya mistis. Isu dukun santet. Ini isu yang paling gampang banget ngebakar emosi warga. Tiba-tiba beredar rumor liar kalau dukun-dukun santet lagi ngerencanain pembunuhan massal. Ya, warga jadi panik kan, paranoid, dan boom, mulailah pembantaian itu. Tapi masalahnya target korbannya itu aneh. Yang dibunuh bukan cuma orang yang katanya dukun santet, tapi juga guru ngaji, tokoh masyarakat, kiai NU, sampai warga biasa yang nggak tahu apa-apa juga ikutan kena. Nah, ini udah mulai aneh nih. Sekarang kita bedah si pelaku, The Ninjas. Kenapa dinamain ninja? Saksi mata di lapangan ngasih deskripsi yang kelewat konsisten ya. Pelakunya pakai baju serba hitam, pakai topeng penutup wajah ala-ala ya gitu dah ya. Terus pakai bawa HT ya, radio komunikasi, dan bergerak secara taktis. Nah, gini logikanya secara empiris sih. Kalau pembantaian ini cuma histeria massa dan amukan warga biasa, mungkin pergerakannya akan jadi kayak acak-acakan dan emosional pasti ya kan. Nah, tapi ninja ini beda. Mereka datang rombongan naik kendaraan kayak truk, kadang jeep, matiin gardu listrik di desa secara akurat, terus masuk ke rumah target, ngeksekusi dengan cepat pakai senjata tajam, lalu menghilang tanpa jejak di tengah kegelapan. Jadi gini bro, warga desa biasa yang lagi marah nggak punya skill infiltrasi, communication gear itu HT di tahun 98 itu barang mahal. Kan eksekusi udah serapi itu. Sosiologi dan tim pencari fakta menyebut kalau ada squad khusus yang memprovokasi. Mereka yang mengeksekusi korban pertama, lalu mereka neriakin, ini dukun santet, yang akhirnya mancing warga desa buat ikutan ngamuk ke dukun santet. Nah, inilah namanya strategi pengondisian massa, ya. Disinilah kita terapin CEO mindset buat ngebongkar konspirasinya coy. Banyak pengamat militer sepakat ini adalah indikasi kuat false flag operation, operasi bendera palsu. Operasi rahasia yang didesain seolah-olah dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini warga lokal. Tujuannya apa? Buat nyiptain chaos horizontal. Kalau rakyat sibuk dengan pembantaian, bunuh-bunuhan antar tetangga, antar isu santet, karena isu santet, mereka bakal lupa sama isu politik di ibu kota, ya nggak sih? Selain itu, ini bisa jadi alasan buat militer turun tangan dan
netapin status darurat yang ujung-ujungnya ngebalikin lagi kekuasaan ke tangan penguasa. Ya nggak sih? Kayaknya polanya begitu deh, dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus tuh. Menurut keyakinan saya ya. Nah ini yang gila nih. Bukti empiris paling gila di kasus ini adalah data radiogram bupati. Waktu itu isu santet memanas. Bupati Banyuwangi waktu itu si Purnomo Sidik ngeluarin radiogram, semacam surat perintah ke aparat desa untuk ngedata siapa aja orang-orang yang diduga punya ilmu goib di desa mereka. Niatnya sih mau diamankan, tapi plot twistnya adalah data nama-nama korban ini malah bocor. Begitu listnya keluar, tiba-tiba nama-nama yang ada di daftar itu dieksekusi satu persatu setiap malam oleh para ninja ini. Logikanya, dari mana warga bisa dapat akses ke data intelijen bupati, coy? Pasti ada oknum terorganisir kan yang megang data ini buat dijadiin kill list. Daftar target, daftar orang atau target operasi. Iya nggak sih? Apa cuma gue yang terlalu seuzon? Efek dari main games berdarah ini gila banget. NU Nahdlatul Ulama sampai harus nurunin banser-bansernya buat ngejagain kiai-kiai mereka di desa karena mereka sadar ini bukan amukan massa biasa, tapi pembunuhan sistematis tokoh masyarakat. Sampai hari ini nih, tragedi Banyuwangi 98 jadi salah satu pelanggaran HAM terberat masa lalu yang unsolved, nggak terpecahkan. Ratusan orang sih, ya diadilin sih ya, tapi tebak siapa? Ya cuma warga biasa yang ikut-ikutan ngamuk. Otak intelektualnya dalang dibalik semua ini, dibalik operasi ninja ini, nggak pernah kesentuh hukum. Komnas HAM udah ngelakuin investigasi bertahun-tahun, tapi tembok kekuasaannya terlalu tebal buat ditembus. Gila kan? Terus apa hubungannya kasus 25 tahun yang lalu ini sama kita yang hidup di era AI dan TikTok di zaman sekarang? Bro, teknologinya mungkin udah ganti ya, karena emang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, tapi psikologi manipulasinya masih tetap sama, ya nggak sih? Polanya masih sama. Dan ini ngebuktiin tragedi ninja Banyuwangi, ngebuktiin kalau hoax dan fear mongering atau tebaran ketakutan bisa dipakai buat ngebunuh ratusan orang dan nutupin agenda politik yang besar. Gitu kan polanya. Nah, kalau di tahun 98 mungkin hoaxnya disebar melalui HT atau dari mulut ke mulut di warung kopi. Nah, sekarang hoaxnya disebar lewat algoritma grup WhatsApp, chat keluarga, grup WhatsApp keluarga, buzzer di media sosial pokoknya ya. Dan ketika lo gampang diadu domba sama isu ras, agama, atau kelompok, sadar nggak sadar lo lagi dijadiin pion dalam false flag operation ini, versi modernnya. So, jadi jangan gampang kemakan provokasi. Look at the bigger picture. Ya. Lihat dulu skalanya, lihat dulu informasinya sebesar mungkin, sebanyak mungkin. So, jadi gimana menurut lo guys? Apakah tragedi Banyuwangi ini murni histeria massa atau fix operasi intelijen? Coba spill analisis lo dan dugaan lo di dalam kolom komentar di bawah. So, mungkin itu aja guys yang dapat gue sampein. Gue gak berani banyak-banyak, cukup kita berikan clue aja ke kalian. Mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, gak usah panjang-panjang, nanti malah takutnya makin ngelantur. So stay smart, stay empirical, and don't let anyone hack your brain or your reality. Gitu. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa tetap kepo karena kepo adalah kunci. So gue balik lagi nanti di video selanjutnya. Gue pamit and peace out.